Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Dialog Kaltim, dan episode kali ini kita membahas seputar pelestarian cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kita akan membahas seputar pengembangan dan juga perawatan di cagar budaya Kaltim di tengah pandemi seperti ini. Apa sih yang membuat, pastinya ada perbedaan lah Pak ya di yang sebelum pandemi dan juga pas saat pandemi seperti ini. Iya. Kalau kita berbicara dalam konteks pengembangan cagar budaya, ada 3 isu sebetulnya yang sering kali kita munculkan ke permukaan. Yang pertama adalah tentang riset itu sendiri. Selama pandemi memang ada kendala untuk melakukan riset terpadu terhadap berbagai potensi tinggalan cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur. Tapi justru di tengah pandemi juga memunculkan banyak kreativitas, inovasi di kalangan generasi muda, terutama teman-teman pelestari ya. Kita sering menggelar event misalnya pameran secara daring ya. Kegiatan konservasi yang ditayangkan di kanal informasi Indonesia TV gitu ya. Kemudian sosialisasi secara daring, webinar secara daring. Jadi era pandemi sebetulnya tidak membatasi orang beraktivitas, dan media baru dimungkinkan untuk melakukan berinovasi untuk mengembangkan berbagai gagasan terkait dengan pelestarian itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada dampak yang dirasakan dari jumlah arus kunjungan para wisatawan ke berbagai objek cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur. Disanga-sanga sebagai objek potensial yang dikembangkan oleh BPCB, itu selama pandemik ada pembatasan jumlah kunjungan, termasuk juga waktu durasinya ya. Mau tidak mau ini sebetulnya berimpact kepada pertama jumlah orang yang memberikan apresiasi dari kunjungan itu. Yang kedua, target capaian untuk menentukan jumlah setiap bulan. Kita ada target sebetulnya untuk beberapa kawasan tertentu ya, itu juga tidak tercapai. Tetapi kami memediasi atau mensiasati dengan cara lain, yaitu dengan menggelar event secara daring tadi. Pada sisi yang lain juga misalnya kalau kita melihat dari aspek revitalisasi sebagai bagian kedua dari konsep pengembangan itu, kita masih terus bergiat untuk melakukan perbaikan beberapa terutama bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya yang ada di provinsi ini. Meskipun dengan jumlah waktu dan anggaran yang terbatas ya, tetapi itu menunjukkan satu kepedulian lembaga yang menangani itu, baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, teman-teman di Dinas Kabupaten Kota maupun BPCB sendiri, yang bersama-sama untuk berkolaborasi membangun kemitraan dalam kerangka untuk memanfaatkan secara maksimal segala potensi cagar budaya yang ada di provinsi ini. Oke. Jadi kalau di dalam pandemi ini memang banyak dilakukan secara daring seperti itu Pak ya. Dan untuk pengembangan atau pelestarian dan juga perawatan di kawasan, contohnya kita ambil di kawasan Kars ini ya Pak ya. Ada nggak sih salah satu contohnya mungkin supaya kita juga tahu gimana sih cara merawatnya gitu. 3 bulan yang lalu Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan BPCB dan Dinas Kebudayaan Kutai Timur itu menggelar satu event semacam touring ya, ke kawasan Sakura Mangkalihat. Tapi kegiatan itu juga dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Kementerian memberikan bantuan bagi para komunitas, teman-teman yang ada di Kutai Timur Berau yang aktif untuk melakukan kunjungan ke berbagai objek yang ada di kawasan itu, Sangkulira Mangkalihat. Yang kedua, mengenai proses bagaimana sebetulnya cara kita untuk melakukan konservasi atau perawatan terhadap cagar budaya yang ada. Masyarakat lokal memang mereka punya kearifan lokal, punya kemampuan, punya daya nalar yang tinggi bagaimana sebetulnya cara mereka untuk memanfaatkan potensi alam yang ada. Termasuk juga sebetulnya dimensi yang paling prinsipil dalam pelestarian, yaitu menjaga dan merawat agar umur atau usia situs itu bisa lebih panjang. Orang-orang lokal selalu menawarkan satu harapan baru kepada kita sebetulnya. Dengan kekayaan alam yang mereka miliki, mereka mampu mempertahankan warisan budaya yang ada itu sehingga generasi sekarang bisa menikmatinya. Tapi bersama dan itu juga BPCB dan dinas terkait juga melakukan intervensi dalam hal pelestarian, yaitu memastikan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya teratur dan kontinu yang dilakukan oleh BPCB maupun dinas terkait
untuk memastikan mengenai keterawatan dari objek-objek yang ada. Bisa lakukan konservasi secara biologis menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar, tapi juga kami mencoba melakukan dalam skala yang terbatas, yaitu perawatan dengan cara kimiawi. Nah, ini yang kita coba hindari secara bertahap. Jadi konservasi dengan cara tradisional itu justru yang kita kembangkan sekarang ya, dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kawasan itu sendiri. Oke, Ya. baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, jadi penerapan atau perawatan itu sendiri pastinya kan memerlukan biaya ya seperti itu Pak ya. Nah, kita akan membahas lagi dengan Pak Aswin selaku Kepala Bapeda. Bagaimana sih Pak kerjasama antar Bapeda ini sendiri dalam pengembangan cagar budaya yang ada seperti itu Pak? Saya kira begini, selama 2019-2021 di pemerintah kita itu melakukan rencana sebesar mengalokasikan anggaran 3,9 miliar untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan cagar budaya ini. Memang tidak khusus kepada KAS ya, tetapi kepada yang lainnya. Nah, kalau ada rencana sebenarnya dari kawan-kawan di yang misalnya di pariwisata punya rencana. Coba kita bayangkan, kalau kita berpikir ekonomis, orang berwisata itu kan kalau sudah sampai di tempat itu hanya selfie, tak lari lagi kan ke tempat lain kan. Nah sekarang kalau jalan ke sana aja 1 minggu untuk menempuh sampai di gua-gua itu, untuk apa itu kita jadikan tujuan wisata? Itu kan hanya jadi tujuan untuk orang melakukan petualangan sebenarnya. Di perjalanan ada pacat, ada ali-ali, ada apa lagi yang menyerang kita, ular dan sebagainya. Naik ke Tinting 2 hari, baru jalan kaki 3 hari, baru naiknya pakai tali. Ya, Kan petualangan. coba bayangi Iya. apa yang dilakukan di TV kita, itu si dokter Dokter Pandi dari ITB itu, Pindi, Pak. Pendi ya. Pak Nah, Pendi. melakukan itu kan kalau misalnya itu kita jadikan tempat tujuan wisata. Bapak ini juga kadang-kadang tidak setuju nanti dirusak anak-anak di tempat itu dan sebagainya. Nah, jadi kalau memang mau seperti di Cina di mana itu dikelola dengan baik, dibuatkan jalan yang bagus dan sebagainya. Nah, perencanaannya mana? Nah, kalau Bapak ini bikin rencana lebih baik mungkin bisa dukungan dari pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, silakan saja. Tapi selama ini memang tidak ada yang seperti itu. Karena kebudayaan itu ditempelkan kecuali Samarinda. Samarinda itu punya dinas kebudayaan sendiri. Saya dulu lama menjadi kepala dinas kebudayaan itu. Memang kita mau melakukan kewenangan dibatasi kewenangan kabupaten, yang antar kabupaten tidak ada. Kemudian urusan yang terkait dengan ini pusat lagi urusannya, lalu mau memprogramkan apa? Itu yang sulit. Ketika kita mau melakukan itu terlalu lama masih. Kalau kita bikin jalan ke daerah Kars itu akan merusak lagi lingkungan itu. Ya, ini pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Maksud saya tadi, bagaimana Amerika membangun bagian barat itu dengan merusak lingkungan. Eropa membangun negaranya dengan merusak lingkungan duluan. Kita kan sekarang baru dijadikan paru-paru dunia dan sebagainya. Itu maksud saya. Kita harus membuat pilihan-pilihan. Kalau kita ingin maju, ingin dikunjungi orang banyak nanti daerah itu, karena itu berkait dengan Brau. Pemerintah Brau itu ingin melakukan pembuatan hotel. Itu di dalam dekat dengan Gua Kars itu, mereka tidur hidup di situ, dibuat pondok-pondok kecil. Ya tapi siapa yang bisa dukung orang dimasuk di daerah cagar budaya seperti itu kan tidak mungkin dilakukan. Kalau di luar negeri kan memang dijadikan bisnis itu. Ya kalau mempertahankan supaya jangan terganggu dan sebagainya, ya sudah gitu kan aja. Masalah orang berkunjungnya banyak atau sedikit kan lain lagi ceritanya. Iya, betul. Saya kira itu, kami dari Bapeda itu siap saja. Kalau memang perhitungan ekonominya bisa break even point saja dalam pembangunan itu, kami tidak masalah untuk menyetujui dan sebagainya kegiatan itu. Tapi kalau kegiatan itu hanya merupakan membuat monumen Abu Nawas saja, seperti membangun sesuatu, tidak ada guna apa-apanya, ya tidak usah. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Oke, untuk Pak Ya. Muslimin Pak, membahas tadi tentang di tengah pandemi ini seperti ini, kita tahu kan biasa di situ ada pengunjung atau nanti Ya. kita lihat dari luar, dari umum. Nah, memang ini terbuka secara umum kah atau seperti apa sistemnya Pak? Siapa tahu ada yang ingin berkunjung ke sana kan Ya. bingung seperti apa. Ya, saya mohon izin merespon dulu apa yang Ya. disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda Provinsi terkait dengan arus kunjungan ke Sangkulira Mangkalihat ya. Kementerian Pariwisata termasuk juga kementerian kami mengarahkan ke situ sebetulnya bukan untuk wisata publik, tapi wisata minat khusus. Karena jumlah orang yang berkunjung juga tidak banyak dan perhatian juga terhadap kawasan itu sangat terbatas. Yang paling sering berkunjung adalah pertama para peneliti, yang kedua para petualang. Jadi ini mungkin yang bisa kita buat klasifikasi bahwa kunjungan ke sana sebetulnya tidak selalu dilihat dari aspek pemanfaatan secara ekonomi, tapi bagaimana melakukan kajian studi untuk bisa mengungkapkan atau mengeksplorasi lebih banyak potensi yang ada di sana agar publik tahu bahwa Kalimantan Timur itu sebetulnya punya aset kebudayaan yang demikian besar. Saya ingin memberikan contoh lain sebetulnya. Kita hanya memiliki semacam apa? Kita memupuk harapan akan kejayaan kelampauan kita tentang Muarakaman, tentang Kutai Martapura dengan temuan 7 prestasi itu. Tapi kita tidak memiliki narasi yang cukup kuat untuk menyampaikan kepada publik bahwa kita ini adalah bangsa yang lebih dulu yang memiliki tradisi literasi yang cukup kuat di Nusantara bahkan. Nah, kita apa tentang itu sebetulnya? Nah, seharusnya menurut saya, pandangan saya, beban pekerjaan seperti itu tidak hanya diberikan kepada BPCB, tetapi dinas-dinas pendidikan dan kebudayaan harus bisa melakukan tugasnya secara tepat. Atau contoh lain bisa kita lihat misalnya dalam narasi sejarah nasional kita, yang pertama ada Babon Sejarah Nasional Indonesia yang 7 jilid, kemudian ada Indonesia dalam Arus Sejarah. Cerita tentang Muarakaman atau 7 prasasti itu sangat singkat sekali. Nah, belakangan muncul inisiatif dari berbagai pihak termasuk BPCB untuk melakukan riset ulang atas sejumlah tinggalan yang ada di Muarakaman. Dan dengan cara itu kita bisa menjelaskan kepada publik bahwa sekali lagi ini adalah potensi yang besar. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai satu semacam arena untuk perkunjungan, semacam konteks untuk reproduksi pengetahuan gitu. Di samping juga kunjungan minat khusus tadi orang untuk melakukan riset. Jadi memang konteks pelestarian kalau kita melihat dari dua sisi ekonomi, terus pelestarian dan pengembangan nilai kebudayaan, sejarah, pengetahuan, agama dan seterusnya, itu memang bukan hal yang mudah untuk dicapai ya. Saya di awal menyampaikan bahwa memang kita butuh kerjasama kemitraan dari berbagai pihak. Bapeda mungkin bisa mendesain satu gagasan, satu rencana kerja, dan nanti rencana kerja itu akan dieksekusi oleh SKPD terkait. Nah, BPCB dalam hal ini juga sudah mempunyai rencana-rencana jangka panjang. Bagaimana sebetulnya cara kita untuk mengelola itu. Sebagai informasi tambahan, Sangkulirang itu semalam kita sudah melakukan pembahasan naskah nominasi untuk diusulkan kembali ke UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Dan kita diminta untuk segera melakukan itu. Saya kira langkah awalnya sudah kami lakukan sejak tahun yang lalu, di mana Bapak Gubernur sudah membuat penetapan tentang kawasan itu sebagai kawasan cagar budaya peringkat provinsi dengan luasan 12.685 hektar, di mana 587,5 hektar berada di Kabupaten Berau dan sisanya ada di Kutai Timur. Saya kira ini satu aset yang cukup besar. Tetapi sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Kepala Bapeda tadi, di sana juga itu beririsan 3 kepentingan yang berbeda. Kawasan cagar budaya berada juga di kawasan hutan lindung, berada juga di kawasan geopark yang dikelola oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Belum lagi isu tentang masuknya industri dan segala macam. Jadi memang dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Kementerian misalnya dalam hal ini pendidikan kebudayaan tidak memiliki tusi untuk membangun sarana prasarana jalan, maka dibutuhkan bantuan dari PUPR. Gitu. Kita membutuhkan promosi pariwisata, dibutuhkan kerjasama dengan dinas pariwisata dan seterusnya.
Saya kira konsep kemitraan itulah akan kita gagas dan akan kita laksanakan ke depan. Iya, oke baik. Terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Menarik sekali karena tadi pembahasan sebagai warisan dunia seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Dialog Kaltim.